Kita bahas bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mengusut kasus penembakan WNI di Malaysia. Telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, Saudara, pakar hukum internasional Prof. Hikmahanto Juwana dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Oleh Soleh. Selamat petang, Mas Soleh. Selamat petang, Prof. Hikmahanto. Selamat petang. Ya, nanti akan bergabung bersama kami juga ada Komisi 1 DPR dari fraksi PKB, Mas Oleh Soleh, untuk kita tanyakan sepertinya apa update dari penanganan Indonesia. Oke, sudah bergabung, Mas Oleh. Iya, siap. Mas Oleh, ini kan rekan sesama Komisi 1 sudah bilang bahwa meminta Malaysia untuk transparan, kemudian meminta kronologi penembakannya juga diberi kejelasan. Update yang Anda dapat terkait dengan penanganan kasus ini seperti apa? Tentu update yang kami terima di Komisi 1 masih sebatas informasi dari media. Kita belum memanggil daripada Kementerian Luar Negeri ataupun kementerian terkait atas kasus penembakan PMI di Malaysia ini. Nah, sementara ini kami belum mendapat update yang betul-betul orsinil ya, yang bisa kami terima langsung, terutama secara khusus dari Kementerian Luar Negeri. Termasuk nota diplomatik yang sudah dikirim ke Malaysia namun belum ada respon dari pihak Malaysia. Saya rasa karena ini hari libur ya, jadi kami belum tahu apakah ada surat tembusan ke Komisi 1 dan tentunya ini apakah sudah juga secara personal melalui pimpinan, karena kami hanya sebagai anggota. Mungkin saja sudah sampai, tetapi anggota belum tahu ada update terbaru. Tapi dari Komisi 1 sendiri, apa yang Anda dorong terkait dengan penanganan kasus penembakan ini? Ada satu WNI kita loh yang tewas akibat kejadian ini. Tentu yang pertama ya, kami sangat berduka ya atas kasus ini, karena memang kasus ini sangat disayangkan. Manakala dua pimpinan Indonesia dan Malaysia sedang mesra-mesranya menjalin komunikasi. Tahu-tahu ada insiden seperti ini sangat disayangkan. Yang kedua, tentu karena ada dua informasi yang berbeda. Satu keterangan bahwa ini adalah penembakan, kemudian dari Malaysia mengatakan bahwa ini penabrakan dan hal lain, sehingga seolah-olah menurut Malaysia tidak ada pelanggaran, tetapi ini ada kecelakaan. Nah, oleh sebab itu karena ada dua informasi yang berbeda, sepatutnya dalam rangka menggali orsinilitas kejadian yang sesungguhnya, sebaiknya dibuat tim investigasi. Tim investigasi ini supaya tidak membuat panas hubungan antara harmonisasi hubungan kedua negara ini. Yang kedua juga, tim investigasi juga ini sangat penting, bagaimana agar ke depan, yang paling pokok adalah ke depan ini hal-hal yang tidak perlu seperti ini tidak terulang kembali. Ini yang harus kita titik beratkan. Bagaimana kejadian-kejadian yang seperti ini, apalagi tentang bagaimana nyawa seseorang ini harus kita lindungi. Negara kan wajib melindungi setiap warga negara, baik di dalam maupun yang ada di luar negeri. Apalagi Presiden Prabowo baru saja mengunjungi Malaysia ya. Jadi gitu. Saya ke Prof. Hikmahanto. Prof, apa yang Anda lihat dari langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Indonesia? Sudah disampaikan nota diplomatik namun belum dibalas. Besok baru perwakilan KBRI kita bisa menemui para korban. Ya, sekali lagi karena ini masalah libur ya, tapi menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Pertama adalah karena ini berada di yurisdiksi dan kedaulatan Malaysia, maka tentu kita tidak bisa langsung intervensi terhadap kasus ini. Jadi kita sudah minta untuk dilakukan investigasi
dan tentu pemerintah perlu melakukan pengawalan terhadap proses ini. Karena memang dari fakta-fakta yang kita dengar, memang perlu diverifikasi. Saya yang dengar dari media massa, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Kemlu, mengatakan bahwa 5 orang ini di ditangkap lalu kemudian ada yang melakukan perlawanan sehingga perlu dilakukan pelumpuhan dengan menggunakan senjata. Apakah ini yang benar atau misalnya memang otoritas di Malaysia melakukan tindakan yang sangat eksesif. Jadi ingat ya, kalau seorang hakim itu harus memunculkan fakta-fakta dulu baru bisa mengambil putusan. Misalnya orang membunuh Dor mati. Tapi kalau misalnya yang menembak adalah polisi, mungkin akan kita katakan, oh iya benar. Tapi kalau polisi yang ditembak adalah bukan penjahat, ya mungkin polisinya salah. Mendudukan Jadi, fakta ya, ini yang harus dilakukan pertama. Apakah Anda juga setuju untuk mendudukan fakta bagaimana kronologi kejadian ini perlu adanya tim investigasi, tim khusus seperti yang disampaikan oleh Mas Soleh tadi, sehingga kita dari pihak Indonesia juga tahu, oh ternyata duduk permasalahannya seperti ini loh. Ya, sebenarnya sih bisa kita lakukan itu. Kalau misalnya ada kecurigaan yang sangat luar biasa, tetapi pada saat sekarang, pada level sekarang ini, pemerintah Indonesia sepertinya ingin memberikan ruang kepada pemerintah atau otoritas Malaysia untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Ingat, kalau kita kejadian di Indonesia, tentu kita juga akan tidak ingin ada otoritas asing yang ikut di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tetapi yang penting bagi pemerintah kita harus ada pengawalan, ya. Memang kita tahu bahwa Bapak Presiden ingin kebijakan luar negeri yang good neighbor policy, ya. Tetapi good neighbor policy ini jangan sampai melemahkan posisi Indonesia di dalam mendapatkan ya kejelasan terhadap perkara ini sampai pada titik tertentu. Kalau misalnya harus masuk ke persidangan, karena ingat peradilanlah yang akan menentukan benar atau salahnya, tepat atau tidaknya. Jadi ini proses masih panjang menurut saya. Kalau misalnya seperti sekarang ini, kecuali kalau misalnya ternyata memang ada tanda kutip ya kesalahan dari warga negara kita dan dilakukan perlawanan untuk melumpuhkan. Tapi Mungkin itu apakah akan iya berbeda. kalau seandainya pun ada pelanggaran begitu, terus ada perlawanan, harus ada penembakan hingga menyebabkan satu warga negara kita tewas, Prof? Nah itu kita nggak tahu, makanya itu perlawanan seperti apa. Karena memang yang datang ke sana adalah yang tidak terdokumentasi, artinya izin dan lain sebagainya tidak ada, boleh dibilang ilegal. Nah kalau misalnya ilegal ini tentu dia merasa pada mungkin posisi yang mungkin ya, saya tidak tahu ini terpojok ketika dihadang oleh otoritas sehingga dia melakukan upaya-upaya tertentu. Maka kita tidak tahu. Betul karena penting untuk mengetahui ya sebenarnya seperti apa duduk permasalahannya, kronologinya seperti apa, dan dari Mas Soleh sendiri juga sepakat bahwa harus ada pengawalan terkait dengan kasus ini sehingga kita tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa sehingga tidak ada klaim sebelah pihak dalam kejadian ini. Dibahas usai jeda ya Mas Soleh dan juga Prof Hikmahanto. Kita akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang.